Bapak, kami menyerahkan diri kami untuk Tuhan lawat, untuk Tuhan jamah, Tuhan bentuk lewat firman-Mu. Hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, kami siap untuk ditransformasi seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, kami berdoa untuk masa-masa ke depan sebentar ini, supaya Roh Kudus boleh memampukan kami untuk mengerti, menyelami hikmat-Mu yang tidak terselami, memampukan kami untuk bisa melihat hidup kami dari perspektif Tuhan, dan bantu kami untuk tidak hanya mengerti, tapi bisa juga menghidupinya. Dimampukan untuk menjalani kehidupan walaupun kehidupan kami sulit, kehidupan kami tampak absurd, gak jelas, tapi kami mau tetap percaya, kami mau tetap takut sama Tuhan. Kami mau ikut setia, mau ikut Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas kembali kitab Pengkhotbah. Kita akan melihat kehidupan yang aneh, yang absurd. Bagaimana di bawah kolong langit ini kita mencoba mencari meaning, mencari makna ketika segala sesuatu tampak sia-sia, hevel. Hari ini Bapak Ibu isunya adalah tentang ketidakadilan. Kita bersyukur karena kita tinggal di negara yang secara umum sistem masyarakatnya memungkinkan keadilan sosial untuk dialami mayoritas penduduk Australia. Tapi terlalu naif untuk mengabaikan bahwa ketidakadilan sama sekali tidak ada di sekitar kita. Yang jadi penentu sebenarnya adalah siapa yang mengalaminya. Ketika kita tidak mengalami atau bahkan diuntungkan oleh ketidakadilan, kita bisa dengan mudahnya tutup mata, tutup telinga. Tapi ketika kita yang jadi korban ketidakadilan, mulut ini tidak bisa tinggal diam. Atau setidaknya kita akan menjerit di hati. Kalau yang terjadi terpaksa ditanggung demi tujuan yang lebih besar. Pembacaan minggu lalu diakhiri dengan kesadaran ini. Ayat 13 bilang, perhatikan pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang dapat dibengkokkannya? Dan ini refleksi saya. 2 hari lalu saya harus angkat jemuran hampir tengah malam karena seharian keluar. Dan pas itu dingin sekali gitu ya. Dingin menusuk. Syukur saya hanya perlu tahan 10 menit. Di tengah melepas jepitan jemuran, jepitan cucian, teringat newsletter dari Salvation Army tentang homelessness. Menurut Departemen Human Service, homelessness is not a choice. Orang-orang yang tidak punya rumah, mereka tinggal di luar bukan karena mereka memilih untuk tinggal di luar. Menurut statistik pada malam ini, ada lebih dari 100.000 warga Australia yang tidak punya rumah, dan sekali lagi bukan karena pilihannya sendiri. Saya membayangkan lansia yang harus meringkuk di pinggir jalan yang dingin, pasti mempertanyakan keadilan. Atau anak-anak yang harus tidur sama mamanya di mobil karena kekerasan di dalam rumah tangga. Anak-anak ini mungkin mikir, siapa yang peduli? Siapa yang mau tolong? Pikiran cepat kita kan mencoba mencari makna, mencari pembenaran di tengah ketidakadilan ini. Pikiran cepat kita akan berpikir, karena penyebab terbesar homelessness menurut statistik adalah kekerasan dalam rumah tangga. Seandainya keluarga-keluarga itu hidup benar, hidup takut akan Allah, pasti angka homelessness berkurang drastis. Secara umum konsep ini disebut retribusi. Orang baik akan hidup diberkati, sementara orang jahat akan dihukum. Mereka yang tinggal homelessness itu karena salah mereka sendiri atau karena salah kerabat mereka, keluarga mereka, orang tua mereka. Tapi konsep retribusi ini gak selalu berlaku, bukan? Pengamatan Pengkhotbah di ayat 15, 7 ayat 15. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Dan ada orang fasik hidup lama dalam kejahatannya.
yang bengkok tidak dapat diluruskan. Karena ia sadar bahwa ini adalah dalam tanda kutip seizin Allah, ketetapan Allah. Dan mengeluh atau kata orang Jawa miso-miso tidak mengubah keadaan. Ia mencoba mencari makna, dia mencoba mencari meaning bagaimana bisa hidup di tengah ketidakadilan ini. Orang saleh hidup mati menderita, orang fasik hidup nyaman, hidup umur panjang. Dan ini tipsnya, dia bilang kalau jadi orang jangan terlalu fasik, jangan terlalu bodoh. Kita ngerti, orang yang kelewat jahat bisa mati sebelum waktunya. Entah jadi penjahat terus ditembak polisi misalnya. Atau kecanduan serakah, kecanduan satu substance sampai akhirnya overdosis. Jangan terlalu fasik, jangan terlalu bodoh. Bisa mati sebelum waktunya. Tapi apa maksudnya ayat 16 ketika dikatakan janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Apakah ini maksudnya kita tengah-tengah aja? Jangan terlalu ngoyo jadi orang Kristen. Ngapain repot-repot susah-susah? Tengah-tengah aja, jangan bego-bego amat. Jangan saklek-saklek juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, para penafsir berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang bilang bahwa pernyataan ini dimaksudkan untuk tidak munafik. Jangan munafik, jangan berpura-pura. Yang lain berpendapat dari kebiasaan orang zaman itu. Sama lagi dengan konsep retribusi. Mereka percaya kalau mereka melakukan ritual mereka, kesalehan mereka dengan baik, Allah akan melihat, dewa mereka akan melihat. Dan kalau dewa mereka akan melihat, mereka akan terbebas dari kemalangan. Misalnya ada orang yang terus-menerus berpuasa, menyiksa diri. Harapannya nanti dia dapat pahala dari Tuhan mereka. Apapun maksudnya Bapak Ibu, baik jangan munafik maupun jangan mengandalkan kesalehan mereka, ayat ini tidak bermaksud untuk mengizinkan kompromi kesalehan. Karena itu pun bertentangan dengan hal-hal lain di Alkitab. Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di perjanjian lama, hendaklah kamu kudus sama seperti Allah adalah kudus. Pengkhotbah tidak hendak menganjurkan kepada kita untuk suam-suam kuku saja. Karena Paulus bilang, kalau kamu tidak panas atau tidak dingin, Tuhan akan muntahkan kamu. Pengkhotbah hendak menggarisbawahi sebagaimana hidup ceroboh dalam kefasikan itu menghancurkan, terlalu mengandalkan kesalehan juga salah karena tidak ada jaminan pada kesalehan kita. Keseimbangan adalah usul pragmatis yang disampaikan oleh pengkhotbah. Dikatakan adalah baik kalau engkau memegangnya satu, tapi tidak melepaskan yang lain. Dengan demikian bagian ini hendak mengingatkan agar kita tidak sesumbar pas tertimpa kemalangan atau ketidakadilan. Pernyataan yang biasa disampaikan kan, kenapa aku udah saleh, aku udah gini, udah gitu, tapi malang tetap datang. Ini tidak adil. Nah, kalau Allah bisa nyaut, Allah lewat kitab pengkhotbah akan bilang, kata siapa yang saleh gak bakal malang. Udah baca pengkhotbah 7:15-18 belum? Yang bisa menjamin hidupmu bukan kesalehanmu, tetapi cuman aku. Karena orang yang takut akan Allah dapat luput dari kedua-duanya. Jadi ini usul tips praktis yang disampaikan oleh pengkhotbah bagi kita orang percaya di tengah menghadapi kalau ketidakadilan datang. Jangan terlalu bodoh, jangan juga mengandalkan kesalehanmu. Takutlah akan Allah. Sampai tahap tertentu malah hikmat lebih menguntungkan ketimbang kesalehan. Kalau kita baca ayat 19-22. Sebab ayat 19. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Lagi pula dengan hikmat kita akan tahu siapa sih di dunia ini yang bisa bilang dirinya cukup saleh. Ketika orang bilang, kenapa aku udah ikut Tuhan, aku gak pernah neko-neko, tapi kemalangan tetap datang dalam hidupku. Atas dasar apa dia bisa bilang kalau dia cukup saleh hidup di hadapan Tuhan? Ayat 20 bilang, sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa.
Roma 3 ayat 23 bilang karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Butuh contoh? Ayat 21 dan 22 dikasih contoh. Kita sakit hati ya kalau di depan kita manis-manis, tapi ternyata ngomongin kita di belakang. Teman kita misalnya. Tapi jujur, kata pengkhotbah, berapa kali kita mengutuk orang lain, baik secara verbal atau di pikiran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukti bahwa di antara kita nggak ada yang saleh sempurna. Maka semua orang sudah pasti unqualified, tidak layak. Kalaupun Allah mau bilang siapa yang saleh hidupnya akan aman, nggak bakal ada yang dapat hidup aman karena tidak ada yang saleh. Oke, semua itu kuuji dengan hikmatku dan berhasil. Itu kata pengkhotbah. Ini tips bagaimana hidup berselancar di tengah ketidakadilan. Aku memang sudah membulatkan hati. Di pasal 1 dia bilang, memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Jadi sekali lagi, to some extent, hikmat lebih berguna ketimbang kesalehan. Tapi aku mandek, kata pengkhotbah, ketika hendak menyelidiki lebih jauh bagaimana ketetapan Allah bekerja di dunia. Hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Yesaya 55 ayat 9 bilang, setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Pengkhotbah bilang, aku tujukan perhatianku, aku coba untuk memahami, menyelidiki, mencari hikmat dan kesimpulan, serta mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Seperti pedagang atau akuntan yang dia coba sejajarkan debit sama kreditnya, dia coba sungguh-sungguh menyelidiki, mencari, memahami, mencari kesimpulan, menyatukan yang satu dengan yang lain di ayat 27, supaya mendapat makna, mendapat meaning, tidak hevel, tidak sia-sia. Dan ketimbang mendapat hikmat, karena hikmat sulit untuk didapatkan, hikmat kenapa Allah mengizinkan ini dan itu terjadi, aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Seksis ya Bapak Ibu. Kenapa perempuan? Kenapa nggak laki-laki? Bapak Ibu Saudara sekalian, pembaca kitab pengkhotbah yang akrab dengan literatur hikmat akan tahu bahwa yang disampaikan di sini itu mirip sekali dengan apa yang disampaikan di kitab Amsal pasal 1 sampai 9. Di Amsal pasal 1 sampai 9, kebodohan itu digambarkan atau dipersonifikasi sebagai nyonya kebodohan, wanita kebodohan. Dan yang dilakukan oleh nyonya atau wanita kebodohan ini, dia wanita immoral yang merayu orang muda dan menggiring mereka pada kehancuran. Mirip ya sama bagian kita. Di bagian lain di Amsal 1 ayat 9, hikmat juga digambarkan sebagai wanita yang bijaksana. Jadi baik hikmat maupun kebebalan atau kebodohan itu sama-sama digambarkan sebagai wanita dalam kitab Amsal. Dan di sini cuman pakai satu sisinya aja gitu. Jadi ini bukan pernyataan yang seksis, tapi penggambaran bahwa pengkhotbah mencoba mencari hikmat susah setengah mati. Dia bilang dia cari hikmat di antara 1.000 laki-laki, yang ketemu cuma satu. Saya mikir mungkin maksudnya yang ketemu cuma dirinya doang. Dan lebih jarang lagi di antara para wanita. Pengapalan pengkhotbah mendapati bahwa intinya hikmat susah untuk didapati, entah di antara laki-laki maupun di antara perempuan. Susah banget, yang dapat malah kebodohan. Lihatlah ayat 29, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Kebodohan ada di mana-mana, kebodohan ada di sekitar kita. Dan kebodohan atau kebebalan itu akibat dari manusia yang menolak titah Allah, menolak firman Allah. Alih-alih tunduk pada hikmat Allah, mereka mengandalkan hikmat mereka sendiri. Mereka pilih jalan pikir mereka yang berdosa. Dan mereka jalani jalan itu. Akibat dari jalan hidup yang seperti ini adalah disfungsi. Disfungsi di masyarakat, disfungsi di gereja, disfungsi di dalam keluarga. Akibat dari kita pilih
cara pikir kita sendiri, manusia yang berdosa, kekacauan yang didapati. Dan itu yang tampak di mata Kohelet, di mata pengkhotbah. Dengan demikian kehidupan di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya dipersulit karena kita nggak bisa ngerti kehendak Allah di tengah ketidakadilan. Kita juga ketika lihat satu sama lain bikin dosa terus, bikin hidup tambah susah. Bapak Ibu, jadi jelaskan kalau belajar firman itu penting bagi kita yang mengaku orang percaya. Biar kita nggak cuma dengar sekali di mimbar gereja doang. Tapi firman itu terus menginspirasi kehidupan kita. Kalau kita ikut kedup, makanya ikut kedup Bapak Ibu ya. Kalau kita ikut kedup, bahas ayatnya, hari Minggu nanti dikhotbahin, terus Bapak Ibu yang punya anak nanti ngajarin lagi ke anaknya pada minggu berikutnya. Firman itu akan terus menginspirasi kita. Kebenaran firman akan meresap dan menuntun langkah kita. Mazmur 119, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi lucu, di abad ke-15 terjadi seperti itu, tapi itu terjadi. Dan kita mau belajar terus firman, kita mau tahu hikmat Allah, supaya kita bisa navigate, bisa hidup di tengah kekacauan dunia. Kemudian berlanjut, pengkhotbah melanjutkan pengamatannya dan dia mengamati tentang kuasa. Mungkin kuasa bisa bikin hidup lebih baik ya. Tadi kan kesalehan gak bisa diandalkan. Mungkin kalau kita punya kuasa, kita bisa kontrol hidup kita. 8 ayat 2-8 dikatakan demikian. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Bapak Ibu, zaman itu raja itu kayak bisa segala sesuatu. Dia mau apa walaupun aneh dia pasti dapat. Oleh karena itu untuk menghadap raja kita gak bisa sembarangan kayak kita mau ketemu teman kita di kafe ngopi gitu. Ketemu raja yang punya kuasa bahkan atas hidup kita, betul-betul perlu hikmat. Intinya orang berhikmat akan menghormati raja. Tapi gimana kalau rajanya lalim, kata pengkhotbah. Gimana kalau dia jahat dan kita disuruh untuk ikut dengan kehendaknya, ikut dengan perintahnya. Apapun yang terjadi, sekalipun kejahatan manusia menekan dirinya, bersikaplah dengan benar. Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tapi ya gimana kalau jahat? Masa kita ikut bunuh orang kalau raja suruh kita bunuh orang? Masa kalau kita harus hidup amoral kalau rajanya nyuruh kita hidup amoral? Raja pun yang kayaknya kayak dewa buat orang-orang zaman itu, bisa segala sesuatu pun punya batasan. Di ayat 8 pengkhotbah bilang, pertama, tidak ada seorang pun berkuasa menahan angin. Kata angin, ruah itu bisa diartikan juga dengan jiwa. Dan ini selaras dengan Matius 10 ayat 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kamu tunduk kepada rajamu. Tetapi kalau ada hal yang bertentangan dengan firman, tetap pegang firman. Tetap taat sama Tuhan. Jangan takut sama yang bisa membinasakan tubuh, tapi tidak bisa membinasakan jiwa. Kedua, tidak ada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya raja, mereka tidak lebih berkuasa dari hari kematian. Yang ketiga, tidak ada seorang pun, tak ada istirahat dalam peperangan. Ketika perang terjadi, bahkan raja pun yang kita lihat maha kuasa, dipaksa. Kalau negaranya lebih kecil daripada yang nyerang, dipaksa untuk kabur. Atau dipaksa untuk bertahan. Tidak ada istirahat dalam peperangan. Dan yang keempat, kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya dari hukuman yang menanti. Sehebat-hebatnya raja, kalau dia lalim, akan ada waktunya ia akan dihukum atas kelalimannya. Inilah yang pengkhotbah lihat saat ia memperhatikan segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain tanpa mengindahkan titah Allah. Sehingga entah yang dipimpin maupun yang memimpin celaka. Itu cukup jelas. Namun lagi-lagi di tengah upayanya untuk mencari makna,
antara kuasa dan hikmat, pengkhotbah mendapati orang-orang fasik yang dikubur boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ketidakadilan lagi. Ini terjadi karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Benar, kita tidak bisa menutup mata atas kesia-siaan yang jelas-jelas terjadi di atas bumi. Ada orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Dan upaya pengkhotbah untuk memahami hikmat berujung kepada kesadaran bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Yang bengkok tidak dapat diluruskan. Hevel. Bisa ngapain jadi? Secara praktis yang bisa kita lakukan ketika kita jadi orang-orang seperti itu, ditimpa oleh ketidakadilan menurut kita, yang kita bisa lakukan adalah makan, minum, dan bersukaria. Karena itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita di bawah matahari. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun orang berdosa dan orang yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama, meski ketidakadilan terjadi, meski kemalangan yang tidak diundang tetap datang mengunjungi, kita sebagai orang percaya tahu kuncinya adalah takut akan Tuhan. Kita nggak tahu kenapa ini terjadi, kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah, tapi kita tahu siapa Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang adil, Tuhan kita Tuhan yang peduli. Takut akan Allah akan membawa kebahagiaan, kata pengkhotbah. Kebahagiaan yang tidak bisa dikasih dunia. Kebahagiaan yang datang bukan karena kita tahu jawabannya, kenapa kondisi ini terjadi, tapi kebahagiaan yang datang karena kita mengerti akan harapan yang Tuhan janjikan. Seorang jurnalis Amerika bilang begini, injustice is relatively easy to bear. What stings is justice. Ketidakadilan itu bisalah ditanggung. Yang menyakitkan itu justru keadilan. Dan kita lihat keadilan itu nyata di kayu salib. Dia satu-satunya pribadi yang sempurna dalam kesalehannya. Dia satu-satunya pribadi yang dibilang, aku benar, aku saleh, tapi kenapa aku begini? Sebuah ketidakadilan terhebat yang pernah terjadi. Anak manusia, anak Allah, anak manusia, Tuhan Yesus yang sepenuhnya saleh, mati karena ketidakadilan. Tapi itu bukan ketidakadilan yang tidak disengaja. Di atas kayu salib ia mau diperlakukan tidak adil supaya kita beroleh pengampunan dosa. Ia rela diperlakukan tidak adil supaya kita bisa berbagian dalam persekutuan indah bersama dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam surga nanti. Dan sampai harapan ini terwujud, bagian kita yang terbatas ini adalah nerimo, kata orang Jawa, percaya sama rancangan Allah. Ayub 42 ayat 2 bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau sekarang belum jadi, nanti pasti jadi. Meski hidup di luar kendali, kiranya kita senantiasa takut akan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang tahu kehidupan kami saat ini. Mungkin di antara kami saat ini ada yang sedang betul-betul bergumul dengan ketidakadilan. Kami mengalami mungkin bos yang tidak adil. Mungkin kami diperlakukan tidak adil di dalam keluarga. Atau bentuk ketidakadilan lainnya. Bapa, Engkau tahu pergumulan kami. Dan kiranya firman ini boleh jadi kekuatan buat kami. Dan buat kami yang secara umum hidup kami bersyukur baik, bersyukur oke. Biarlah firman ini boleh membekali kami. Karena tidak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi atas hidup kami kelak.
Biarlah firman ini boleh jadi bekal. Kami boleh tetap takut akan Tuhan. Karena jalan-Mu lebih tinggi dari jalan kami. Kalau sesuatu terjadi, Tuhan pasti punya maksud. Kami akan pegang harapan yang Tuhan kasih, yang telah nyata, betul-betul nyata di atas kayu salib. Kau mati buat kami, manusia yang penuh dengan dosa, supaya kami bisa hidup bersama dengan Kau. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berdoa menyerahkan setiap kami, pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.